Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Supripedia. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tips penanganan bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Ibunda dan pemirsa sekalian, bayi BBLR cenderung memiliki resiko tinggi terhadap penyakit, bahkan banyak terjadi komplikasi ke depannya. Kesulitan perkembangan dan kematian ini pun lebih sering terjadi pada bayi BBLR dibandingkan dengan bayi normal. Semakin rendah berat lahir bayi, resiko komplikasi juga semakin besar. Meskipun demikian, bayi BBLR tetap bisa tumbuh dengan sehat asal orang tua menerapkan metode perawatan yang tepat dan secara disiplin. Terus, bagaimanakah cara perawatan bayi BBLR ini? Untuk mengetahui caranya, tetaplah di channel ini dan jangan lupa subscribe. Ibunda dan pemirsa sekalian, bayi berat badan lahir rendah adalah bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram tanpa memandang usia kehamilan saat dilahirkan. Bayi BBLR merupakan istilah lain untuk bayi prematur. Istilah ini mulai diubah dikarenakan tidak seluruh bayi dengan berat badan lahir rendah lahir secara prematur. Sampai saat ini, BBLR masih merupakan masalah di seluruh dunia karena menjadi salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian pada masa neonatal. Angka kejadian BBLR masih cukup tinggi, terutama di negara-negara dengan sosioekonomi rendah. Secara statistik, di seluruh dunia ada 15,5% dari kelahiran seluruhnya adalah BBLR, di mana 90% kejadian BBLR didapatkan di negara berkembang dengan angka kematian 20-35 kali lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang normal. Angka kejadian di Indonesia masih sangat bervariasi dari satu daerah dengan daerah yang lain, berkisar antara 9-30%. Sedangkan klasifikasi BBLR dapat dibagi berdasarkan derajatnya dan masa gestasinya. Berdasarkan derajatnya, BBLR diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, antara lain yang pertama, berat bayi lahir rendah atau BBLR dengan berat lahir 1.500 sampai 2.499 gram. Kemudian bayi berat lahir sangat rendah dengan berat lahir 1.000 sampai 1.499 gram dan berat badan lahir amat sangat rendah dengan berat badan lahir kurang dari 1.000 gram. Kemudian berdasarkan masa gestasinya, BBLR ini dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama prematuritas murni atau sesuai masa kehamilan. Bayi dengan masa kehamilan kurang dari 37 minggu dan berat badan sesuai dengan berat badan untuk usia kehamilan, di mana kita jumpai kepala yang relatif lebih besar dari badannya, kemudian kulit yang tipis serta transparan dan lemak subkutan yang kurang. Kemudian tangis yang jarang dan sedikit menangis. Yang kedua, dismaturitas atau kecil masa kehamilan. Bayi dengan berat badan kurang dari berat badan yang seharusnya untuk usia kehamilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa bayi mengalami retardasi pertumbuhan intrauterin. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu dipahami bahwa penyebab dari kelahiran bayi BBLR ini paling banyak adalah karena kelahiran prematur, dan hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor dari ibu, meliputi berat badan ibu sebelum hamil dan penambahan berat badan yang tidak adekuat selama kehamilan, adanya malnutrisi, kemudian riwayat kehamilan dengan BBLR, kemudian kehamilan usia remaja di mana juga jarak kehamilan yang terlalu rapat, serta adanya infeksi dan penyakit selama kehamilan seperti preeklampsi dan eklampsi. Kemudian
Kemudian faktor lain yaitu faktor janin dan plasenta yang dapat menyebabkan kelahiran BBLR, antara lain kehamilan ganda atau bayi kembar, kemudian hidroamnion dan cacat bawaan. Selain itu, status pelayanan antenatal meliputi frekuensi dan kualitas pelayanan antenatal juga memiliki peran dalam kelahiran BBLR. Ibunda dan pemirsa sekalian, bayi BBLR ini memiliki resiko tinggi dalam kematian dan kesakitan pada neonatus. Adapun masalah yang sering dijumpai yaitu masalah karena tidak stabilnya bayi ini. Itu dikarenakan adanya sistem pernapasan yang belum berfungsi baik karena paru-paru yang tidak mengembang karena kekurangan zat yang disebut dengan surfaktan, sehingga sering terjadi gawat napas dan henti napas. Selain itu juga sistem saraf yang belum matur menyebabkan inkoordinasi refleks menghisap dan menelan sehingga beresiko mengalami gangguan pertumbuhan. Selain itu juga masalah yang sering dijumpai pada bayi BBLR ini adalah terjadinya kejang karena sistem syaraf yang belum normal. Kemudian sistem pencernaan yang belum berfungsi dengan baik, ini menyebabkan kekurangan gizi serta kemampuan pengosongan lambung yang lebih lambat pada bayi BBLR ini daripada bayi yang cukup bulan. Selain itu, keadaan organ-organ BBLR yang belum matang merupakan faktor resiko terjadinya peradangan usus. Selain itu, juga sering dijumpai kuning pada bayi BBLR. Ini disebabkan oleh fungsi hati yang belum berfungsi sempurna. Kematangan fungsi organ, khususnya saluran cerna, sangat menentukan jenis dan cara pemberian nutrisi pada BBLR. Kondisi klinis seringkali merupakan faktor penentu apakah nutrisi enteral atau parenteral yang akan diberikan. Kemudian masalah lain yang sering dijumpai pada BBLR ini adalah sistem imun yang belum berkembang yang menyebabkan BBLR sangat rentan terhadap infeksi. Kemudian lagi masalah sistem peredaran darah dan fungsi jantung yang belum matang. Ini menyebabkan kejadian anemia dan kejadian penyakit jantung bawaan yang sering terjadi pada bayi BBLR ini. Hal lain yang dapat terjadi yaitu sistem urogenital yang belum berfungsi baik. Ini menyebabkan keadaan gagal ginjal akut yang mengakibatkan sering dijumpai bengkak di tubuh bayi BBLR dan banyak masalah yang lainnya. Ibunda dan pemirsa sekalian, bayi BBLR ini memerlukan penanganan yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Pada umumnya, perawatan bayi BBLR ini dibedakan ketika masih dirawat di rumah sakit dengan saat setelah diperbolehkan untuk dirawat di rumah. Ibunda dan pemirsa sekalian, pada umumnya sebagian besar atau secara keseluruhan bayi BBLR memerlukan perawatan di ruang intensif khusus bayi atau NICU. Tentunya ini disesuaikan dengan masalah yang ditemukan pada bayi BBLR itu sendiri. Seberat apa masalahnya? Selama dirawat di ruang NICU, tata laksana yang dilakukan antara lain untuk mencegah hipotermi atau penurunan suhu tubuh, maka semua bayi BBLR diletakkan di dalam inkubator agar terjaga kehangatannya. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan cairan disesuaikan dengan kemampuan menghisap atau minum dari bayi BBLR ini. Pada bayi BBLR yang lahir dengan usia kehamilan kurang dari 34 minggu, kebutuhan minum diberikan melalui sonde lambung karena kemampuan menghisap yang kurang. Jumlah kebutuhan cairan total adalah 80 sampai 150 cc per kilogram berat badan per hari. Kebutuhan cairan ini diberikan berdasarkan kemampuan menghisap, kemudian dinaikkan secara bertahap.
Sedangkan pemberian minum dilakukan minimal 8 kali sehari. Jika bayi BBLR mengalami gangguan yang lain seperti sesak napas atau gangguan pencernaan, maka kebutuhan cairan itu diberikan melalui parenteral atau cairan infus terlebih dahulu. Jika kondisi bayi BBLR sudah memungkinkan diberikan minum per oral, maka kebutuhan cairannya secara perlahan akan dialihkan dari melalui infus ke oral dengan memantau secara ketat kemampuan minumnya. Selain memantau pemberian minum, juga dilakukan penimbangan berat badan secara rutin untuk memantau perkembangannya. Kemudian selama perawatan di NICU akan dilakukan pemberian oksigen. Ini hanya dilakukan pada bayi yang mengalami gangguan napas, baik dengan alat bantu napas maupun dengan oksigen biasa. Terapi oksigen ini dilakukan dengan pemantauan yang ketat melalui pemantauan saturasi oksigen jaringan. Jika bayi yang sudah stabil dan tidak sesak, maka pemberian oksigen diturunkan dengan perlahan-lahan. Selain itu, selama di ruang NICU juga dilakukan pencegahan pengobatan infeksi. Hal ini dilakukan secara ketat dengan mencuci tangan secara teratur sebelum memegang bayi, kemudian menjaga kebersihan bayi dan inkubator, dan memberikan terapi antibiotik yang sesuai jika ada bukti infeksi secara klinis dan pemeriksaan penunjang. Selain itu juga, bila terjadi komplikasi atau masalah yang lain selama perawatan, tentu akan segera ditata laksana sesuai dengan masalah yang timbul. Misalnya ada kejang, ada anemia, serta adanya bayi yang kuning dan lain-lain. Ibunda dan pemirsa sekalian, tentu yang menjadi pertanyaan, sampai kapankah bayi BBLR ini akan dirawat di ruang NICU? Tentu jawabnya adalah sampai kondisi membaik dan stabil. Stabil di sini maksudnya bayi sudah tidak sesak napas lagi dan dapat bertahan tanpa pemberian oksigen. Terus bayi dapat diberikan minum lewat mulut tanpa sode lambung. Kemudian suhu tubuh bayi tidak hipotermi ketika berada di luar inkubator, serta adanya kenaikan berat badan yang diharapkan. Di beberapa rumah sakit, standar berat badan yang harus dicapai sebagai syarat pemulangan bayi berbeda-beda. Namun biasanya dengan berat badan 1.800 gram, bayi dapat dipulangkan. Kemudian perawatan bayi BBLR dapat dilanjutkan di rumah. Setelah bayi boleh pulang ke rumah, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam perawatan bayi dengan BBLR ini. Hal-hal tersebut mencakup kelanjutan dari perawatan yang telah dilakukan selama di rumah sakit, antara lain mencegah penurunan suhu tubuh atau hipotermi. Ini dapat dilakukan di rumah dengan menerapkan metode kanguru atau skin to skin kontak atau kontak kulit ke kulit. Kemudian memberikan minum atau menyusui, tentu yang terbaik dengan menggunakan ASI yang diberikan semaunya bayi atau secara ad libitum. Ini tentu jika tidak ada halangan bagi ibu untuk menyusui. Jika ada halangan dalam pemberian ASI, dapat dipergunakan susu formula minimal 8 kali sehari. Dan harus hati-hati selama menyusui bayi. Ini untuk mencegah terjadinya aspirasi atau tersedak. Kemudian yang dilakukan di rumah adalah menjaga kebersihan untuk mencegah infeksi, yaitu dengan menjaga kebersihan bayi dengan memandikannya tiap 2-4 hari sekali dengan air hangat dengan suhu 37-37,5 derajat Celcius. Memandikan bayi dapat dilakukan lebih sering jika bayi itu gumoh dan terkena kotoran. Kemudian juga memantau tumbuh kembang bayi dengan menimbang berat badan bayi secara teratur dan mengontrolnya ke pelayanan kesehatan jika dijumpai masalah.
Kemudian untuk mendukung tumbuh kembangnya, ibunda harus meluangkan waktu untuk menggendong dan mengajaknya bermain. Kemudian selama di rumah juga dapat membawa bayi untuk imunisasi sesuai jadwal agar daya tahan tubuhnya makin baik. Ibunda dan pemirsa sekalian, jadi demikianlah tips penanganan bayi BBLR pada kesempatan ini. Kiranya bermanfaat untuk kelanjutan program ini. Jangan lupa subscribe dan like, dan jika ada pertanyaan dapat diisi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih serta salam sehat.